Tapi saya tadi ada himbauan daripada Rois host Sandrita Hosus bahwasanya tadi itu kamu menjadi korlap katanya. Oh, mungkin tadi gempanya karena ngantuk. Atau hamba Allah yang ingin Allah angkatkan derajatnya, maka ia akan dicoba terlebih dahulu. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nusa terasna nyata harokatul insani wa khotoratuhu ila dzati aqrabun. Di gerak-gerik manusia itu ya, gerak-gerik manusia itu dan goresan-goresan hatinya itu lebih dekat kepada tarif hakikinya sebagai manusia. Dan pada fitrahnya manusia itu adalah ingin berlaku baik, ingin berperilaku baik. Cuma kadang-kadang karena lingkungan ataupun karena hawa nafsu sehingga gerak-gerik manusia ini termasuk goresan-goresan hatinya. Kalau dalam bahasa Sunda itu adalah kereteg hati. Itu akan cenderung kepada keburukan. Ya, terus bahkan ini wa dobtul harokati bimawazinil ma'ani sajiyatu awliya illah ta'ala. Bahkan sejatinya pengertian daripada harokat ini pada hakikatnya gerakan-gerakan manusia ini dengan mempertimbangkan tentang makna-makna kekhususannya itu adalah gerakan-gerakan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kanat harokatul insan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Jaki, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ngopi. Alhamdulillah. Ayak kopi. Abang gendut datang. Kenapa? Eta kunaon, Ben? Ya barusan ada yang geter-geter ha? Hah? Benar. Jadi kayak gempa bumi gitu. Firasat. Dirasat ini. Gempa bumi. Dirasat. Atau mungkin karena Jaki tadi masuk. Oh bisa jadi Pak itu bisa jadi. Coba Jaki berapa kintal ini? 100. Masya Allah, pantesan sampai bergetar ini kobong. Melebihkan Itu aku lagi nulis bergetar. Nulis langsung bergetar. Gini bergetar ini lagi nulis. Minutan, ngantuk itu. Tapi bisa dicoba jalan lagi. Bisa Jalan lagi. Coba jalan lagi sana. Asli. Bergetar. Wah, Nah, mungkin ada aja lah. Tapi hanya saya nggak bergetar. Ya. Soalnya Iya. nggak hampir mirip sih badannya. Oh, maaf ya, ini mutalahnya di itu dulu ya. Kenapa? Lanjutin aja. Wah, malu kan ada Jaki di sini. Tadi sebelumnya datang saya ini bukan untuk memberhentikan Ade Mudakara. Iya. Tapi saya tadi ada himbauan daripada Rois host Sandrita Hosus bahwasanya tadi itu kamu menjadi korlap katanya. Korlap untuk menggalang dana, penggalangan dana terhadap bencana yang ada di Cianjur. Masya Allah. Saya kesini untuk bisa memberikan suatu memang apakah benar kepada Rois Am Pondok Pesantren Darul tentang penggalangan dana tersebut, Pak? Iya betul, tadi itu saya instruksi kepada seluruh santri ya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Penggalangan dana seluruh santri yang mudah-mudahan bisa membantu lewat itu Hamidu Peduli atau Hamidu Muda Peduli bisa di sana supaya alumni ataupun para wali santri yang terkena bencana itu bisa terbantu gitu sedikitnya gitu. Walaupun mungkin tidak berdampak banyak tapi mudah-mudahan kita bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Karena sedih sekali ketika melihat itu ya video-videonya itu, Masya Allah saya sampai menangis. Bayangkan ratusan orang meninggal
bahkan 700 orang luka-luka itu yang sudah terdeteksi, apalagi yang belum. Dan banyak wali santri yang menangis karena rumahnya rata dengan tanah. Bahkan ada satu desa yang rumahnya itu rata semua. Nauzubillah min dzalik, ini bencananya sangat luar biasa. Makanya saya juga menginginkan, jadi kalau dibahasakan korlap ya Pak, koordinator lapangan, untuk bisa menggalang dana para santri, mengumpulkan daripada menyisihkan uang saku tentunya. Uang saku. Kenapa sih kalau memang ketika saya di pondok pesantren bahagia saja, beli bala-bala, sirup, tetapi kan Saudara kita, Masya Allah. jangan sampailah kita memberikan apa tuh Kecemburuan apa? Kecemburuan sosial ya Pak Ade. Jadi istilahnya dalam persaudaraan itu kita harus saling membantu. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Tapi bicara masalah gempa ini kira-kira ada yang tahu itu apa penyebabnya? Gitu. Iya, penyebab. Tapi mungkin dampak daripada musibah itu adalah salah satu takdir yang Allah berikan kepada Benar. yang apa itu? Yang telah diizinkan oleh Allah. Ya, tadi izinkan oleh Allah. Asabani musibatin illa biidznillah. Jadi semua musibah itu ya udah izin Allah. Takdir Allah. Takdir Allah. Jadi Tapi kita tidak bisa mengelakkan. terlepas dari itu juga mungkin kan ada penyebab-penyebabnya. Ya. Bahkan Buya Uci pernah berkata dalam setiap ceramahnya, ketika suatu daerah itu banyak kemaksiatan, banyak perbuatan dosa merajalela, banyak manusia-manusia koplah kepada Allah, lupa kepada Allah, maka tunggulah ada. Naudzubillahi min dzalik. Tapi terlepas dari itu semua, ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan tidak tahu siapa yang berbuat dosa, kita tidak tahu. Mungkin kita sendiri yang berbuat dosa. Mudah-mudahan dosa ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran untuk kita. Tapi yang paling penting Pak Jaki, ya dalam menyikapi hal ini kita harus sabar, harus lapang dada. Nah, itu harus sabar. Tapi sebelumnya Pak Ade, tentang masalah musibah, saya itu remeng-remeng dalam membahas antara cobaan beserta adab. Oh iya. Luar biasa. Oh, mungkin tadi gempanya karena ngantuk. Bukan karena Pak Jaki, bukan. Yang lain ini bukan kita ini malah berduka. Yang lain berduka cita ini berduka mata ya. Yang lain berduka cita ini berduka Mata. Jadi Antara cobaan dan adab, apakah itu ada perbedaan? oh tentu sangat ada perbedaannya, bahkan sangat beda sekali ya. Jadi musibah itu bisa diartikan, dicabangkan atau ditafsir menjadi dua rincian. Ya, isi dari musibah itu ada cobaan dan ada ujian. Bukan ujian, adab. Ya, ada cobaan atau ujian dan juga ada adab. Nah, ujian ini adalah sesuatu musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Itu bentuknya adalah cobaan atau ujian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza rafa'allahu 'abdan ibtala." Jadi ketika seseorang hamba atau hamba Allah yang ingin Allah angkatkan derajatnya, maka ia akan dicoba terlebih dahulu. Mungkin bagi orang mukmin, bagi orang bertakwa, kejadian yang berada di Cianjur itu, gempa itu ataupun di tempat yang lainnya yang terkena musibah, itu adalah bentuknya cobaan atau ujian. Bagaimana kita harus sabar, harus bisa menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal penerimaan tentang qada dan qadar Allah itu kadang-kadang ya mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan ya. Tapi kita sebagai santri ataupun orang mukmin seluruhnya mudah-mudahan selalu bisa menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada adab. Adab ya, seperti adab, ayat adab, ayat adab ya.
Adab itu kan tata krama betul kan? Adab tata krama, tapi kalau dalam balago adab juga bisa diartikan balago itu. Adab itu adalah pan ilmu bilago. Adab itu. Adab kan ada adab sastra itu sastra. Ada adab tata krama, ada bilago. Makanya nanti ada dalam kitab bilago itu adab, kitabul adab itu sastra ya. Nah, bilago. Nah, adab ini dengan ain. Nah, adab ini adalah sesuatu musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat. Jadi adab itu akan turun. Makanya kalau di sebuah kampung terjadi atau di sebuah kota banyak permaksiatannya, zina, mabok, apalagi pokoknya lupa kepada Allah, ghaflah, maka tunggulah adab Allah itu akan turun. Ketika adab Allah turun, maka yang kena itu tidak pilih-pilih, semuanya disapu bersih. Yang ahli ibadah, yang ahli ibadah terkena, yang ahli maksiat terkena. Enggak mungkin air banjir datang contoh. Mohon maaf ini rumah kiai lewat dulu, bengkol dulu, enggak bisa. Betul tidak? Walaupun ada orang Pangandaran juga ya terkena air ya, udah terkena, nggak bisa. Masalah ahli air nih nggak bisa. Intinya kalau cobaan itu adalah untuk orang yang beriman, kalau ada untuk orang yang berdosa atau berbuat maksiat. Dalam suatu kejadian nih Pak Ade, Iya. pastinya ada dampak daripada yang terkena musibahnya dan yang selanjutnya yang melihat ataupun di lain daripada orang yang mendapatkan musibah. Di antaranya bagaimana cara menyikapi orang yang terkena musibah dulu Pak Ade? Ya perihal ini ya, saya harus ngulang dulu ya. Perihal orang yang kita melihat orang yang terkena musibah sebagai mukmin ya. Al muslimu akhul muslim. Bahkan ada riwayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu ihwatun ya, fa aslihu baina akhwaikum. Kita ini pada sejatinya adalah saudara. Ketika kita melihat saudara kita yang terkena musibah, kita harus empati. Minimal kita mendoakan, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan diberi kesabaran. Yang selanjutnya kita harus memberikan, selain bantuan doang, kita juga harus memberikan bantuan moral, psikologi. Bahkan lebih baik lagi kita memberikan bantuan materi. Bahkan yang paling hebat lagi kita juga memberikan bantuan tenaga. Bagaimana kita yang tidak terkena musibah ini bisa saling bahu membahu membantu saudara kita yang sedang terkena musibah. Supaya apa? Supaya yang tadinya contoh kita ini musuh atau yang tadinya kita ini renggang, maru ya, contohnya maru ya, atau musuh bubuyutan, maka menjadi apa? Erat. Karena sejatinya manusia ini diciptakan adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kita harus selalu mencoba menjadi air susu untuk orang-orang yang selalu memberi kita air tuba. Kita menjadi orang yang baik bagi orang-orang yang selalu memberikan kita keburukan. Kita harus selalu menjadi matahari untuk orang lain, menjadi bulan untuk orang lain, supaya hidup kita ini seluruhnya bermanfaat. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, bagaimana kita cara menyikapi musibah tersebut. Yang pertama, ya kita jadikan pelajaran bahwa adab Allah itu bukan adab ya. Allah itu kuasa. Apapun bisa terjadi. Makanya sebelum adab itu turun, sebelum kejadian itu turun, kita sebagai orang yang lagi sehat, yang sedang menikmati hidup ini, usahakan hidup kita dilakukan untuk selalu beribadah. Di pesantren sakit itu gede, nah kabayang lamun turun gempa kumaha teuing gitu. Alhamdulillah. Karena naudzubillah min, mudah-mudahan pondok pesantren Miftahul Huda 2 diriksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu Di antara doa Pak Ade, bagi kita yang melihat orang-orang musibah, kan doa adalah salah satu senjata ya Kang Haji ya. Salah satu senjata. Mungkin ada hadis yang menjelaskan tentang doa Pak Ade? Ada doa itu yang paling masyhur, doa tolak bala itu ya,
yang li khamsatun utfi biha arul wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Jadi yang 5 ini al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, Fatimah. Ini kelimanya akan bisa memberikan syafaat. Bahkan ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang terkena balai musibah ataupun terkena virus atau apa, didoakan itu insya Allah sembuh. Nah kita bareng-bareng mau diajarkan doanya supaya pesantren ini dijaga oleh Allah insya Allah. Doanya seperti nanti bareng ya, dicontohkan dulu ya. Dulu. Itu satu orang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pantesan tadi gempa terus ya. Padahal jadi ngantuk. Padahal dia yang ngantuk. Saya udah itu lagi lagi gambar-gambar luar biasa. Like, comment, share, and subscribe. Like, comment, share, and subscribe. luar biasa. Ini ada doa ijazah dari apa ya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una wa an hujumil waba wa an mautil fuja'ah li khamsatun utfi biha aral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Keilmuannya itu li khamsatun ya, bukan li khamsatin. Karena setelah lam harap jarnya ada ya mutakalim. Jadi itu khobar muqaddam. Karena khobarnya adalah terbuat dari jar majrur, alfiyahnya wana wa'in didir hamun wali waqor multazamun fihi faqadumul khobar, mubtada muakhirnya lapad khamsatun. Jadi kan kadang ada yang bilang li khamsatin, itu seharusnya li khamsatun. Coba sarang Kang Abin, coba yuk. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una wa an hujumil waba wa an mautil fuj'a li khamsatun utfi biha aral wabail hatimah al mustafa wal murtada abnahuma wal fatimah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Amin. Allah berikan ketenangan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dan juga guru-guru kita yang berangkat ke sana menjadi sukarelawan membantu di sana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan kita yang terkena dampak gempa ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibarah,
pelajaran dari kejadian tersebut bahwa ketika Allah melihatkan atau membuktikan tanda-tanda kekuasaannya, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika kekuasaan Allah sudah hadir, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menghalangi meluncurnya atau hadirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu beriman kepada Allah, dan insya Allah ketika kita beriman, ketika kita takwa, maka insya Allah akan Allah jaga. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi saya mau bawa kencelengnya Pak untuk Kenceleng ya, kencelengnya silakan dibawa untuk penggalangan dana ke seluruh instansi ya. Jadi subuh harus ada kan Pak? Ya, subuh. Insya Allah. Insya Allah kita langsung salurkan nanti ke Cianjur sana untuk membantu saudara-saudara kita, utamanya wali murid. Itu banyak yang terkena dampak gempa ini, dan juga para alumni. Insya Allah nanti Hamidu Peduli akan menyasar kepada alumni-alumni dan wali murid yang terkena dampak musibah di sana. Mudah-mudahan warga Cianjur diberikan kesabaran. Ya, itu. Kasih, Jadi Pak. mohon maaf ya. Ya, Jadi mutahan tosolenya. Astora karya Abia. Oh, luar biasa. Jom. Ini karya Alpin nuju nudutan ya. Like, comment, share, and subscribe. Ya, subscriber silahkan di subscribe ya. Di share akun Miftah Huda 2 supaya Miftah Huda 2 tetap jaya. Kami Miftah Huda 2 apa daya tanpa para viewers, tanpa para subscribe, tanpa para pejuang media sosial. Makanya langitkanlah Miftah Huda 2, junjunglah tinggi Miftah Huda 2, insyaallah keberkahan berlimpah untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Ya, silakan Pak. Yuk, mangga Wilujeng. Gempa deh ya. Aduh, uyang.